Selamat datang dalam pembelajaran manajemen merek kali ini, di mana kita akan membahas kali ini adalah brand marketing program yang berfokus pada elemen brand. Dalam mendesain dan juga mengimplementasikan program pemasaran yang membangun kekuatan merek, ada beberapa hal yang harus diingat oleh perusahaan. Yang pertama adalah memilih elemen merek yang tepat dalam membangun kekuatan merek itu sendiri. Yang kedua adalah mendesain dan mengintegrasikan program pemasaran dalam membangun kekuatan merek dan juga bagaimana memanfaatkan secondary brand association dalam membangun kekuatan merek itu sendiri. Brand element terkadang juga disebut sebagai brand identity atau identitas merek, di mana elemen merek ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan agar konsumennya dapat mengidentifikasi suatu merek, di mana contohnya adalah nama, URLs, logo, simbol, karakter, juru bicara, atau kita sering sebut sebagai brand ambassador, slogan, jingle, kemasan, dan juga tanda-tanda. Biasanya perusahaan akan dihadapkan dalam berbagai alternatif elemen merek yang dapat digunakan oleh perusahaan. Dalam memilih elemen merek yang tepat, maka ada 6 kriteria yang dapat membantu para marketers untuk memilih elemen merek yang tepat. 6 kriteria tersebut adalah yang pertama memorable, di mana elemen merek tersebut mudah dikenali dan juga mudah diingat. Yang kedua adalah meaningful atau memiliki arti, di mana elemen merek tersebut memiliki sifat deskriptif dan juga persuasif. Yang ketiga adalah likable, di mana elemen merek tersebut bersifat menyenangkan dan juga menarik, kaya secara visual dan juga memiliki sifat verbal imagery, serta secara estetika itu disukai. Kriteria yang keempat adalah transferable, di mana elemen merek tersebut dapat digunakan di berbagai produk kategori atau kategori produk dan dapat digunakan di berbagai kawasan dan juga budaya. Jadi tidak memiliki konotasi negatif pada budaya-budaya atau kawasan tertentu. Yang kelima adalah adaptable, di mana elemen merek tersebut bersifat fleksibel dan juga dapat diupdate seiring dengan waktu. Yang keenam adalah protectable, di mana di sini elemen tersebut dapat dilindungi oleh hukum dan juga secara kompetitif atau dalam persaingan itu tidak mudah ditiru oleh pesaing-pesaingnya. Kita akan membahas berbagai jenis dari elemen merek, di mana yang pertama yang kita bahas adalah nama merek. Nama merek merupakan cara komunikasi singkat yang paling efektif, terutama dalam meningkatkan brand awareness. Untuk meningkatkan brand awareness dari konsumen, nama merek sebaiknya sederhana, mudah diucap dan dieja. Yang kedua adalah tidak asing atau akrab bagi konsumen, serta penuh arti. Dan yang ketiga, memiliki sifat berbeda, khusus dan unik sehingga nama merek tersebut mudah dikenali dan juga diingat oleh konsumen. Ada berbagai prosedur untuk pemberian nama merek tersebut. Yang pertama adalah perusahaan sebaiknya mendefinisikan tujuan dari penamaan merek tersebut. Setelah itu, mengusulkan beberapa alternatif nama merek. Dan yang ketiga adalah menyaring kira-kira nama merek yang memungkinkan untuk digunakan untuk perusahaan dalam kegiatan pemasarannya.
Dan setelah itu mempelajari alternatif yang paling prioritas tersebut. Setelah itu adalah mengevaluasi akhir dari calon-calon merek yang ada sebelum menentukan. Selanjutnya kita akan mempelajari URLs atau Uniform Resource Locator. Saat ini perusahaan-perusahaan sudah memasuki era digitalisasi di mana perusahaan menggunakan teknologi internet dalam berkomunikasi dengan konsumennya. Oleh karena itu, dapat dilihat di sini URL yang digunakan itu cukup sederhana dan mudah diingat oleh konsumen-konsumennya serta mencantumkan nama merek itu sendiri. Selanjutnya logo dan simbol. Logo biasanya dapat berupa nama korporasi atau trademark tertentu yang dalam bentuk tulisan. Dapat kita lihat di sini beberapa contoh, atau juga bisa berupa non-word mark logos, atau tidak ada kata-kata di situ, hanyalah suatu variasi bentuk. Inilah yang disebut sebagai simbol. Ada berbagai manfaat logo dan simbol itu sendiri, di mana dia akan lebih mudah untuk diidentifikasi oleh konsumen. Jadi mudah dikenali dan bermanfaat dalam mengidentifikasi produk oleh konsumen itu sendiri. Yang kedua itu umum atau bersifat universal karena biasanya nonverbal logo dapat ditransfer lintas budaya dan di berbagai kategori produk. Nah, itu ini akan lebih mudah memudahkan produsen dalam memanfaatkan logo dan juga simbol. Yang ketiga adalah versi pendek, di mana abstrak logo menawarkan keuntungan ketika nama merek yang lengkap sulit digunakan untuk berbagai alasan, misalkan ditempel dalam produk maupun juga di kemasan. Yang keempat adalah mudah disesuaikan. Logo dapat dengan mudah diperbaharui sepanjang waktu untuk mencapai penampilan yang lebih kontemporer. Contohnya seperti misalkan bagaimana Gojek memperbaharui logonya agar dapat meningkatkan brand awareness dan juga memperbaharui citra dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas karakter yang merupakan salah satu jenis dari elemen merek. Dapat Anda lihat di sini, karakter-karakter dapat dibuat sendiri oleh perusahaan ataupun juga membeli lisensi dari karakter-karakter yang sudah tersedia sebelumnya. Ada berbagai manfaat dari elemen karakter ini. Yang pertama adalah menarik perhatian dan sangat berguna menciptakan brand awareness. Karena dengan adanya karakter, maka merek akan lebih mudah diingat dan juga dikenali. Yang kedua adalah membantu mengkomunikasikan manfaat penting dari produk. Karakter-karakter yang digunakan menanamkan sebuah persepsi terkait manfaat yang penting dari produk yang Anda hasilkan. Inilah kenapa perusahaan memanfaatkan karakter. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesukaan dan membantu menciptakan persepsi dari merek itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah konsumen lebih mudah membentuk hubungan dengan merek ketika merek tersebut secara literal berbentuk makhluk hidup atau memiliki sifat-sifat dari makhluk hidup. Selanjutnya adalah slogan. Slogan merupakan frase pendek yang mengkomunikasikan informasi deskriptif dan persuasif dari merek itu sendiri. Manfaat dari slogan sendiri adalah membangun brand awareness dan juga membuat asosiasi yang kuat. Kita bisa lihat di sini brand awareness yang dapat dibangun karena slogan-slogan yang menarik dan juga bersifat fun di sini. Yang selanjutnya membuat asosiasi yang kuat. Kita lihat di sini adanya
slogan-slogan yang mengingatkan produk apa yang dihasilkan oleh produsen tersebut. Slogan dapat juga membantu positioning produk, di mana di sini menanamkan suatu eh, pesan yang meningkatkan persepsi produk di benak konsumen itu sendiri. Slogan juga dapat merupakan pesan yang terkait dengan produk dan artinya bagi konsumennya. Serta slogan dapat menginterpretasikan kinerja dari produk itu sendiri. Dapat dilihat beberapa contoh slogan-slogan yang dapat membantu positioning dan juga slogan yang terkait dengan produk dan artinya, serta slogan-slogan yang menginterpretasikan kinerja produk. Jingles. Jingles adalah pesan secara musikal yang digunakan oleh merek. Dapat kita ketahui bahwa pesan-pesan yang bersifat musikal akan lebih mudah diingat dan juga dikenali oleh konsumen. Selanjutnya adalah packaging. Packaging adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk, di mana eh, packaging atau kemasan yang kita gunakan itu harus memenuhi sejumlah tujuan, yaitu adalah satu, membuat konsumen mudah mengidentifikasi merek, kedua, menyampaikan informasi yang sifatnya deskriptif dan persuasif kepada konsumen, yang ketiga adalah memfasilitasi distribusi dan perlindungan produk itu dalam proses distribusi. Yang keempat, membantu dalam penyimpanan produk tersebut di rumah. Dan juga terakhir, membantu konsumen dalam mengkonsumsi produk itu sendiri. Ada berbagai alasan kenapa produsen melakukan perubahan pada kemasan-kemasan produknya. Yang pertama adalah untuk menandakan perubahan harga yang lebih mahal. Biasanya produsen ketika merubah harganya menjadi lebih tinggi akan berubah juga kemasannya, karena akan mengurangi persepsi pengorbanan dari konsumen ketika terjadi kenaikan harga. Kedua, agar efektif dalam penjualan produk melalui saluran distribusi baru, di mana bisa jadi saluran distribusi baru tersebut menuntut suatu spesifikasi kemasan tertentu, yaitu misalkan lebih mudah dalam mengepak produk dalam pengiriman, ataupun juga membutuhkan misalkan kemasan yang lebih tahan banting. Ketiga, yaitu ketika melakukan ekspansi lini, produk juga dapat memperoleh manfaat dari penampilan produk. Karena apa? Karena saat perusahaan melakukan ekspansi kepada pasar, maka penampilan produk yang baru akan lebih menarik bagi konsumen. Yang ketiga, untuk mengkomunikasikan adanya inovasi produk baru. Biasanya kalau produsen-produsen melakukan inovasi terbaru pada produknya, maka dia akan juga membuat suatu kemasan baru, sehingga memberikan kesan ada sesuatu baru, sesuatu yang baru yang diperoleh oleh konsumen ketika membeli produk dengan kemasan yang baru pula. Yang terakhir adalah saat produsen merasa kemasannya sudah kuno atau sudah tidak sesuai dengan zamannya. Biasanya produsen akan merubah dan mengupdate kemasan tersebut agar lebih menarik bagi konsumen. Baik, kita sudah pelajari berbagai jenis dari elemen merek. Semoga itu dapat bermanfaat dalam kuliah Anda maupun juga dalam pekerjaan Anda nanti. Bila ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan dalam forum diskusi. Mari kita dorong budaya diskusi di kelas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.